Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa kembali dengan saya Nali Sarwono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Lubuk Selatan 4, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Saya ditemani oleh Ibu Iza sebagai guru yang telah diobservasi, dan saya ditemani oleh Ibu Yeyen Anggreni selaku pendamping praktik saya. Mbak Ija, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bu Yeyen, sehat Bu Yeyen ya? Sehat Pak. Alhamdulillah kita semua sehat. Baik, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Iza tentang jalannya proses observasi atau supervisi akademik yang sudah dilakukan Mbak Iza dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan Mbak Ija kemarin. Iya Pak. Untuk pertanyaan pertama Mbak Ija, bagaimana perasaan Mbak Ija setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Untuk pembelajaran yang kemarin itu karena belum terbiasa nih Pak, Ya. saya ada perasaan canggung, tapi alhamdulillah Pak bisa berjalan dengan baik. Ya, syukur. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya Bu Ija. Coba ceritakan Mbak Ija area pengembangan Bu Ija ketika dilaksanakannya pembelajaran di kelas. Selain itu tahapan-tahapan apa saja sih dan langkah-langkah pembelajaran yang Bu Ija telah lakukan? Ya, untuk pertama itu tahapan saya tentunya membuat perangkat pembelajaran dulu ya Pak. Kemudian untuk area pengembangan yaitu dengan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Untuk pemanfaatan media pembelajaran dan keterampilan berdiskusi. Pada area pengembangan budaya positif, peserta didik melakukan doa sebelum belajar dan ice breaking pada pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional peserta didik dengan cara melihat video pembelajaran Pak, dengan mengamati gambar. Untuk memanfaatkan media pembelajaran saya menggunakan video ya Bang, video yang ditampilkan di proyektor itu nih Bang. Untuk keterampilan diskusi anak-anak, bekerja samanya itu dengan cara berdiskusi dengan beberapa anak yang dikelompokkan. Itu ya Bu Ija. Baik Bu Ija, berarti untuk area pengembangannya berkaitan dengan budaya positif, Mbak Ija melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Selain itu, Mbak Ija memerankan media video pembelajaran ya Mbak Ija ya, yang kaitannya dengan video penayangan bagaimana cara-cara penjumlahan bilangan. Jadi tadi yang disebutkan Mbak Ija ya. Baik Mbak Ija, untuk area pengembangan yang tadi Mbak Ija sebutkan, apakah sudah berjalan baik atau gimana Mbak Ija? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan, tapi
masih ada yang kurang Pak. Oh, masih ada kekurangan. Iya. Kira-kira menurut Mbak Ija, hal-hal apa yang dihadapi oleh siswa, artinya kekurangan-kekurangan apa sih yang menjadikan kendala-kendala bagi peserta didik Mbak Ija selama pembelajaran? Tentunya kekurangannya itu untuk satu kelas itu kan karena saya mengajar di kelas 3 itu kan gemuk ya Bang, ada 40 anak, jadi ada beberapa anak yang kurang fokus Pak dengan apa yang tadi saya sampaikan pada saat pembelajaran. Oh, itu berarti karena jumlah siswanya gemuk, Iya. banyak, sehingga keaktifan siswa itu kurang ya Ija ya. Jadi menurut Mbak Ija, kekurangan atau kekurang aktifannya siswa ini menjadikan masalah. Kira-kira menurut Mbak Ija, dari skala 1 sampai 10, posisi peserta didik khususnya kelas 3 itu pada skala berapa Mbak Ija? Untuk peserta didik saya itu di kelas 3 itu di skala 4 Pak. Oh, skala 4. Iya. Karena kadang anak itu diam saja sih Pak, susah untuk menyampaikan pendapat. Mungkin karena saya maksudnya anak tahu atau paham dengan pembelajaran saya atau gimana. Oh iya, berarti masih dalam skala 4 karena terkendala itu kurang aktifannya ya Bu Ija ya. Ya, di skala 4 itu berarti kira-kira menurut Mbak Ija, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa mereka itu kurang aktif dalam diskusi tersebut? Mungkin kalau untuk saya lihat itu untuk di kelas 3 itu karena kurang percaya diri. Maksudnya anak itu mau maju, tapi terus percaya diri apa enggak, takut maju itu salah atau enggak gitu. Oh, berarti istilahnya kurang rasa percaya diri pada diri siswa itu ya Mbak Ija ya. Jadi mereka itu kurang yakin sehingga dalam posisi skala 4. Nah, kira-kira harapan Bu Ija dari skala 1 sampai 10 itu agar peserta didik itu bisa berpendapat dan aktif khususnya di dalam berdiskusi, artinya siswa itu mampu berani mengeluarkan pendapat, itu bagaimana Pak Ija? Harapan saya dari skala 1 sampai 10 itu saya menginginkan di skala 9 Pak, karena dalam berdiskusi keaktifan siswa itu sangat penting untuk menciptakan kerjasama. Oh iya. Berarti paling tidak peserta didik dapat berpendapat ya Bu ya. Iya Pak. Terus apa sih rencananya Bu Ija ke depan? Artinya bagaimana siswa itu supaya dapat menguasai dan ada percaya diri untuk berpendapat? Apa rencananya? Rencana yang saya akan lakukan itu dengan cara pendekatan Pak, sesuai dengan karakter anak, kemudian saya baru memotivasinya untuk aktif dalam kegiatan berdiskusi, mendekatkan diri ke anak itu. Oh iya, berarti rencana Bu Ija ke depannya yaitu menitik beratkan kepada pendekatan karakter anak ya Bu ya, sehingga anak itu diketahui dengan jelas pribadi-pribadi yang dimiliki oleh setiap anak ya Bu ya. Oh iya. Kira-kira kapan itu rencana yang tadi Mbak Ija sebutkan kaitannya dengan pendekatan karakter pada peserta didik itu kapan Mbak Ija?
Rencana itu dalam waktu dekat ini Pak, kalau enggak ya paling lambat-lambatnya itu minggu depan nanti saya akan melakukan rencana pendekatan setiap anak. Oh, minggu depan ya Bu Iya, Jaya. Kak. Mudah-mudahan dengan segeranya dilaksanakan itu akan bermanfaat dan tujuan pembelajaran yang diinginkan akan berhasil ya Bu Jaya. Iya Pak. Nah, kemudian apa komitmen yang Bu Ija laksanakan terhadap tindak lanjut tersebut Mbak Ija apa? Tentunya saya akan melakukan pendekatan dan motivasi anak dulu Pak secara terus-menerus dan konsisten sampai melihat adanya perubahan yang terjadi pada anak. Oh iya iya. Terus dalam hal itu artinya orang-orang siapa saja yang bisa membantu komitmen yang Bu Ija laksanakan itu terlaksana. Kira-kira siapa saja Bu Ija? Kalau itu berarti yang membantu saya sendiri sebagai guru kelasnya yang untuk menjaga komitmen, terus tentunya dengan kepala sekolah nih Pak dan rekan sejawat atau rekan guru untuk guru yang kelas yang lain. Ya, berarti secara ini ya Beja, kolaborasi. Iya, berkolaborasi dengan guru lain. Iya, berkolaborasi dengan teman sejawat atau kepala sekolah. Iya Pak, ya, betul ya. sekali. Oh iya Mbak Ija, setelah Mbak Ija melakukan percakapan ini, tentunya ada satu perasaan. Kira-kira kesimpulannya apa setelah diadakannya pasca observasi ini? Setelah adanya pasca observasi ini, alhamdulillah bukan saya sudah paham dengan kaitan yang berkaitan dengan langkah-langkah atau tahapan dari pembelajaran, baik itu tentang strategi pembelajaran atau media pembelajaran ataupun area pengembangan yang dikembangkan. Intinya saya merasa alhamdulillah dipanggil, saya mendapat pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri dalam proses pembelajaran untuk peserta didik. Ya, mudah-mudahan pengetahuan atau ilmu yang telah diperoleh Mbak Ija tentunya nanti ke depan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian percakapan hari ini. Terima kasih Bu Ija atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Iya Pak, sama-sama kita. Baik, selanjutnya monggo saya beri kesempatan untuk memberikan umpan balik terhadap pasca observasi ini kepada Ibu Yeyen Anggreni selaku pendamping praktik. Monggo Bu. Terima kasih Pak Nali atas waktunya Ibu Isa. Tadi sekilas sudah kita simak bersama-sama ya. Praktek coaching terkait pasca observasi yang sudah dilakukan Pak Nali dengan Ibu Isa. Kemarin sudah dilakukannya di kelas berapa Bu Isa? Kelas 3 Bu. Di kelas 3 mapelnya matematika. Iya. Oke. Kemudian dari sebelum pasca sudahkah melaksanakan praktek? Sudah Bu. Instrumen dan berikutnya sama Sudah. pelaksanaannya Iya, juga ada ya. Sudah. Oke, baik. Nah, di sini kan kita melaksanakan pasca Bu Isa. Tadi saya sudah melihat, menyaksikan bersama, ya. Alhamdulillah proses coaching menggunakan alur Tirta sudah terlihat semua. Mulai dari tujuan sudah ada, kemudian si coach itu mengidentifikasi juga sudah terlihat, ya. Kemudian coachingnya sudah menceritakan apa saja yang sudah dilakukan dari tahap awal sampai akhir sudah semua diceritakan. Kemudian ada juga sebelum itu menanyakan
perasaan sudah ada. Menanyakan perasaan itu sebagai pembuka, ya, sebagai pembuka. Jadi tidak kita langsung mengidentifikasi atau apa, tapi sebagai untuk merelaksasikan kita dengan salah satunya menanyakan perasaan, seperti itu. Sudah bagus. Kemudian ada juga tadi menanyakan skor awal, ya, kemudian harapannya berapa, nanti akan tersapainya berapa, rencananya bagaimana, komitmennya bagaimana, sudah ada semua sampai dengan kesimpulan. Ya, itu tadi sudah terlihat semua dan sudah urut langkah-langkah dari alur tirtanya sudah jelas terlihat, ya. Waktunya juga tadi sudah ada, siapa saja yang terlibat nantinya juga sudah, ya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya sebagian besar sudah terlihat maksimal, sudah bagus dalam proses coaching ini. Nah, nanti silakan bisa ditambahkan lagi dalam latihan-latihan kedepannya untuk menambah pertanyaan-pertanyaan tematik lagi dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian tadi hadir penuhnya sudah terlihat ada, mendengarkan dengan seksamanya juga tadi ada, sehingga umpan balik dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan ada lagi. Berbeda dengan kita tidak mendengarkan secara aktif, apa yang akan kita tanyakan lagi kita bingung, karena kita pikirannya kemana-mana, tidak fokus. Ya, ini sudah bagus Pak Nali, silakan nanti kedepannya bisa dimaksimalkan lagi, dioptimalkan lagi, digali lagi apa yang ada pada diri teman-teman. Selain itu bisa banyak teman-teman yang lain, silakan bisa dilakukan coaching. Gitu ya. Mungkin itu umpan balik dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan pasca operasi yang telah dilaksanakan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.